Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kebersamaan saudara-saudara dalam satu pekan ini. Tentunya kita masih membahas tentang kuasa perkataan. Jadi beberapa episode lalu saya sudah sampaikan masih dalam surat Yakobus berkenaan dengan kuasa perkataan yang berhubungan dengan hal itu, tentunya mengerucut kepada satu bagian anggota tubuh kita yang penting, yaitu lidah. Nah, terkait hal ini mari sama-sama kita masih membaca bagian itu dalam surat Yakobus pasalnya yang ketiga. Hari ini kita akan baca Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 9 dan 10. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 9 dan 10. Dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, kata Rasul Yakobus, tidak boleh demikian terjadi. Jadi sudah jelas Rasul Yakobus memberikan satu penekanan yang penting kepada orang percaya, kepada kita semua, bahwa ingat saudara-saudara, dengan lidah, dengan mulut ini kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa istilahnya deep worship bersama dengan Tuhan. Itu satu hal yang menurut saya sangat penting dan sangat luar biasa, karena dalam kerohanian kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan, mencari kebenarannya, ingin bersekutu dengan Tuhan, lidah yang seperti itulah yang dikehendaki Tuhan. Tetapi ada implikasi yang lain, ada akibat yang lain. Ternyata dikatakan dari mulut yang sama itu juga bisa mengeluarkan kutuk. Bahkan lebih mengerikan, kutuknya apa katanya? Kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Waduh, kalau sampai ini terjadi dalam hidup kita, tentunya ini terjadi ketidakseimbangan. Kalaupun terus diteruskan, ingat ya, dari perkataan yang sama, dari mulut yang sama, kita bisa memuji dan menyembah, tetapi di mulut yang sama terjadi kata-kata kutuk. Kalau diteruskan terjadi apa? Kemunafikan. Dan Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Kita harus punya prinsip. Kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka itu akan termanifestasi lewat perkataannya. Kita bukan cuma sekedar ibadah di gereja selama durasi 2 jam atau 2 jam setengah lebih. Enggak. Setelah lepas ibadah itu, saudara dan saya masuk ke kehidupan yang nyata. Disitulah perkataan Kristus harusnya memerintah dalam hati kita. Apa yang sudah didengar lewat hamba Tuhan mewartakan firman Tuhan, ditaruh dalam hati dan kemudian dihidupi. Sehingga kemudian yang keluar adalah Tuhan dalam pekerjaan kita, Tuhan dalam pergaulan kita, Tuhan dalam percakapan kita, Tuhan yang menguasai lidah kita. Mungkin sebagian besar orang akan berkata begini, aduh susah om, susah pak pendeta. Yang ada sekarang kita rasanya ya, apalagi di dunia sekarang yang penuh dengan berbagai macam pengaruh media yang begitu kuat, orang akan lebih berkata gini, rasanya kalau nggak ngomongin orang ada yang kurang dalam hidup saya. Memang awal-awalnya seperti itu saudara-saudara. Tetapi percayalah, saudara mau memberikan porsi yang mana nih kepada hidup, kepada jiwa kita? Apakah kita mau memberikan sesuatu yang input yang positif atau input yang negatif? Kita nggak bisa in between, di tengah-tengah. Saudara harus memutuskan, saudara dan saya harus memutuskan untuk memberikan inputan-inputan yang positif atau yang negatif. Nah, kalau kita ada di tengah-tengah, nanti hasilnya tengah-tengah juga. In between tuh nggak enak, saudara-saudara. Bahkan Alkitab berkata bahwa kalau kamu nggak suam-suam kuku begini, nanti akan aku muntahkan. Lebih baik engkau panas atau dingin, gitu kan. Jadi ambil keputusan hari ini. Ya, sebagai seorang anak Tuhan yang punya kasih Bapa, yang olehnya kita menyembah Bapa yang hidup, Allah yang hidup, yang dengan mulut ini kita memuji, memanggil Bapa kita dalam Kristus Yesus, hendaknya termanifestasi dalam hidup kita. Perkataan kita adalah perkataan yang lemah lembut, perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan kuasa,
perkataan kita adalah perkataan yang membangun, sehingga waktu orang mendengarkannya, apapun itu, dari latar belakang apapun, orang akan berkata, aku merasa ada sesuatu. Nah, itu dia saudara-saudara, ya. Jadi waktu perkataan kita diurapi, mungkin saudara tidak berkata-kata tentang firman Tuhan, tetapi punya gaya hidup yang lemah lembut, punya gaya hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Orang akan melihat, kalau dekat-dekat kamu rasanya adem, teduh gitu. Karena ada Tuhan di situ dan perkataan kita diurapi. Saya berdoa buat kita semua, tentunya perkataan kita makin diurapi, bagi Tuhan segala kemuliaan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di perkataan di mulut kami yang sama, kami bisa memuji Tuhan, tetapi di mulut yang sama atau di lidah yang sama, kami mungkin juga bisa merendah-rendahkan orang yang adalah diciptakan menurut rupa-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, biar hari ini firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami, sehingga apa yang kami utarakan, apa yang kami katakan, apa yang kami ucapkan, orang-orang yang ada di sekeliling kami dapat berkat. Bagi-Mu segala kemuliaan, hormat dan pujian dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.